Jika semua orang sudah siap, maka kompetisi pemurnian pil dimulai. Masing-masing peserta segera mengeluarkan kuali obat dari cincin penyimpanan mereka. Nyala api yang berbeda segera menyebar dari masing-masing kuali obat. Ekspresi Xiaoyan mulai serius ketika melihat peserta lain telah mengeluarkan kuali obat mereka. Namun dia tidak mengeluarkan kuali obat miliknya. Tapi sebaliknya dia mengepalkan tangannya dan membukanya kembali. Nyala api segera muncul di telapak tangannya. Nyala api itu meluncur ke atas langit menciptakan pusaran awan gelap. Dari dalam pusaran awan gelap itu muncul sebuah kuali obat yang terbentuk dari api surgawi. Hal ini mengejutkan dan membuat semua orang terpana. Apa yang dilakukan Xiaoyan begitu menarik perhatian semua orang karena dapat mengendalikan api surgawi dengan begitu mantap. Namun sebagian dari mereka menganggap bahwa menggunakan api surgawi sebagai kuali obat juga cukup merugikan untuk Xiaoyan. Karena selain mempertahankan kendali terhadap api surgawi sebagai kuali, ia juga harus mempertahankan kendali apinya selama pemurnian bahan pil obat. Jadi bisa dikatakan Xiaoyan harus bekerja double alias 2 kali lipat. Menurut Mimin ada benarnya juga sih apa yang dikatakan beberapa tetua tersebut. Tapi bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah MC-nya, jadi dia tidak mungkin kalah gara-gara kuali. Yang paling penting tampil keren bro. Ingat kata pepatah, penampilan bisa mengubah cara pandang orang lain. Iblis tua Huo yang berhadapan dengan Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan tertawa. Generasi muda pada akhirnya tetaplah generasi muda. Mereka selalu melakukan sesuatu yang tidak berguna. Orang tua ini segera mengeluarkan kuali obat miliknya. Sementara Xiaoyan, dia dengan lembut menjentikan api surgawi ke dalam kuali obatnya. Nyala api itu segera menyebarkan aura yang sangat kuat dan membentuk seekor naga api yang berputar di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak langsung melakukan proses pemurnian pil, tetapi dia malah menutup matanya dan menghayal kaya. Semua orang tampak tercengang dan juga bingung ketika melihat Xiaoyan menutup matanya. Dalam hati mereka bertanya-tanya, mungkinkah pemuda tersebut sedang mengantuk? Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani meremehkannya setelah menyaksikan tingkat keterampilan yang baru saja ia tunjukkan. Dari arah lain, Xuan Kongzi menatap Xiaoyan dan bertanya, "Aku ingin tahu pil apa yang akan disempurnakan oleh Xiaoyan." Yao Chen yang ada di sampingnya menjawab bahwa pada dasarnya Xiaoyan telah mempelajari semua yang aku tahu, dan aku hanya memberinya 2 jenis resep pil tingkat 9 kelas rendah. Setelah Yao Chen berbicara, Xiaoyan membuka matanya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah manik bercahaya hijau muncul di depannya. Tatapan Yao Chen menjadi lebih serius dan berkata, rupanya dia ingin menyempurnakan pil Bodhisattva. Menurut Yao Chen, tingkat tertinggi dari pil Bodhisattva hanya dapat membentuk pil tingkat 9 dengan petir 9 warna. Tampaknya kali ini Xiaoyan akan sedikit sulit jika ingin mengalahkan iblis tua Huo. Xuan Yi tampak begitu khawatir setelah mengetahui pil apa yang akan disempurnakan oleh Xiaoyan. Ia tahu jika hanya mengandalkan benih Bodhisattva akan sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Namun Yao Chen tetap percaya dengan kemampuan muridnya. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dalam sekejap ratusan bahan ramuan pil dikeluarkan dari cincin penyimpanannya dan melayang di depannya. Jumlah bahan ramuan pil obat semacam itu menyebabkan para peserta lain tidak bisa berkata-kata. Xiaoyan tidak peduli dengan ekspresi keterkejutan orang-orang itu. Dia hanya fokus dengan pemurnian yang akan ia lakukan. Ia melambaikan tangannya dan secara perlahan memasukkan bahan ramuan pil obat itu ke dalam kuali. Semua bahan ramuan itu dilahap oleh naga api yang mengubahnya menjadi cairan. Gelombang energi menakutkan menyebar dari dalam kuali. Gelombang energi ini menyebabkan ruang di sekitar berfluktuasi. Menurut Xuan Kongzi, jumlah bahan ramuan yang sangat banyak ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil Bodhisattva, sehingga membuatnya bertanya-tanya, mungkinkah Xiaoyan tidak sedang memurnikan pil Bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar bahan pil obat ini mirip dengan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Bodhisattva? Yao Chen dan 2 lainnya hanya bisa menggelengkan kepala, karena mereka juga tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh Xiaoyan.
Keterampilan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan ketika memurnikan pil tidak sepenuhnya menarik perhatian semua orang. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah kompetisi menerima tetua baru untuk menara pil kecil. Tentu saja hal ini akan menarik semua alkemis terkenal di dataran tengah untuk ikut serta dalam kompetisi. Selain Xiaoyan, orang yang menarik perhatian di antara peserta kompetisi adalah Iblis Tua Huo. Terlepas dari awet tuanya dia, tidak ada satupun orang yang meragukan kemampuannya dalam menyempurnakan pil obat. Apalagi dulu ketika dia mampu bersaing dengan Yao Chen. Itu sudah cukup untuk membuktikan bakatnya yang luar biasa. Iblis Tua Huo bukan lagi pemuda, meskipun sekarang dia telah berada di usia senja. Namun setelah bertahun-tahun berlatih, tentu saja kemampuannya dalam bidang alkemis semakin meningkat. Bahkan di menara pil kecil tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Jadi bisa dikatakan Iblis Tua Huo memiliki peluang besar untuk terpilih menjadi tetua yang baru. Tampak Iblis Tua Huo begitu fokus dalam melakukan pemurnian pil obatnya, sehingga membuat beberapa tetua menganggap bahwa sepertinya Iblis Tua Huo akan memenangkan kompetisi tersebut. Tetua pertama secara perlahan mengangguk. Ia mengakui bahwa kemampuan pemurnian Iblis Tua Huo tidak kalah jika dibandingkan dengannya. Namun pandangannya tiba-tiba teralihkan kepada Xiaoyan. Dalam beberapa tahun ini tidak banyak orang yang bisa menarik perhatiannya. Namun pemuda bernama Xiaoyan ini telah memberinya semacam perasaan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini memberinya sebuah firasat bahwa dalam kompetisi yang berlangsung akan memunculkan kuda hitam. Setelah 5 hari berlalu, tampak di dalam kuali sebagian peserta telah menunjukkan cairan pil yang mulai menyatu menjadi pil setengah jadi. Suasana di sekitar panggung batu menjadi sangat tenang. Semua orang tahu bahwa bagian yang paling menarik dalam kompetisi pemurnian pil akan segera tiba. Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit disertai dengan petir yang menyambar ke segala arah. Petir itu menunjukkan 7 warna. Jadi bisa dipastikan pil yang terbentuk adalah pil tingkat 9 dengan petir 7 warna. Seandainya kemunculan petir 7 warna itu di dataran tengah, tentu saja akan menarik banyak perhatian. Namun di menara pil hal ini sudah sangat biasa. Bahkan pil tingkat 9 dengan petir 7 warna masih sangat jauh untuk seseorang bisa meraih kemenangan. Yao Chen menatap ke arah Xiaoyan. Beberapa orang telah membentuk pil setengah jadi. Sementara di dalam kuali Xiaoyan masih tidak terlihat perubahan apapun. Namun ketika melihat ekspresi pemuda tersebut sangat begitu tenang, ia hanya bisa menghela napas. Lalu Yao Chen mengalihkan tatapannya kepada Iblis Tua Huo dan berkata, "Orang tua ini seharusnya berhasil membentuk pil dalam 3 hari. Jika aku tidak salah dalam menebak, seharusnya dia akan menyempurnakan pil api iblis misterius. Jika dia berhasil menyempurnakannya, maka dia akan menarik pil petir 9 warna." Suan Kongzi berkata, untuk dapat mengalahkan Iblis Tua Huo, maka Xiaoyan harus mampu menyempurnakan pil tingkat 9. Namun terlepas bagaimanapun usaha seseorang untuk menyempurnakan pil Bodhisattva, tidak mungkin bisa menembus tingkat 9. Tampaknya kali ini Xiaoyan tidak akan berhasil. Namun Yao Chen hanya tersenyum. Menurutku dia punya rencananya sendiri. Tidak terasa 3 hari telah berlalu. Perhatian semua orang tertuju kepada Xiaoyan dan Iblis Tua Huo. Semua orang telah mengetahui bahwa Iblis Tua Huo akan menyempurnakan pil api iblis misterius. Jika ia berhasil menyempurnakannya, maka akan dapat menarik petir 9 warna. Itu akan menjadi petir pil terkuat selama berjalannya kompetisi. Sementara Xiaoyan, dia menarik perhatian semua orang karena kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda pil akan terbentuk. Hanya ada ilusi naga api yang berputar-putar di dalam kuali. Namun mereka tidak dapat merasakan adanya aura pil obat pada naga api kecil tersebut. Tiba-tiba awan gelap berkumpul di langit. Energi yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Beberapa orang yang memiliki persepsi jiwa kuat mengetahui bahwa Iblis Tua Huo telah berhasil menyempurnakan pil obatnya. Iblis Tua Huo berdiri dengan rasa percaya diri dan dipenuhi kesombongan. Dia menatap Xiaoyan dan tertawa. Awan petir di langit menunjukkan 9 warna. Dia telah berhasil menyempurnakan pil tingkat 9 dengan petir 9 warna. Hahaha,
Yao Chen, kali ini sepertinya orang tua ini yang akan menang. Ekspresi Yao Chen tampak suram setelah mendengar perkataan iblis tua Huo. Namun dari arah lain, Xiaoyan berkata, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Iblis tua Huo begitu terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Kuali obat di depan pemuda itu tampak bergetar. Ada sedikit riak energi pil dipancarkan dari kuali obat tersebut. Tetua pertama dan 6 tetua lainnya merasa begitu terkejut. Naga api segera keluar dari kuali obat, mengeluarkan suara raungan yang dapat menggetarkan jiwa seseorang. Kuali obat tiba-tiba meledak dan naga api secara perlahan membesar. Tampak awan gelap muncul di langit, memberikan tekanan yang sangat menakutkan. Bahkan awan petir 9 warna milik iblis tua Huo telah dilahap. Iblis tua Huo bertanya kepada Xiaoyan, "Junior, apa sebenarnya yang kau rencanakan?" Xiaoyan menatap dingin ke arahnya, bahkan hanya dengan tatapan itu iblis tua Huo dipukul mundur dan memuntahkan darah. Tetua pertama terus menyaksikan apa yang terjadi. Jika Xiaoyan menyerang iblis tua Huo secara pribadi, tentu saja dia tidak akan membiarkannya. Namun ia tahu bahwa tekanan dari pil obat yang Xiaoyan sempurnakan memang sangat kuat. Fluktuasi pil obat milik Xiaoyan membuat semua orang begitu terkejut. Xuan Kongji menyadari bahwa Xiaoyan telah menggunakan pelindung api surgawi untuk menyembunyikan pil di dalamnya. Ini adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yao Chen, sepengetahuanku kau tidak memiliki kemampuan semacam ini. Yao Chen hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Beberapa alkemis yang memahami metode yang Xiaoyan gunakan segera bergumam. Murid Yao Chen benar-benar luar biasa. Tampak awan gelap segera berkumpul, namun ini bukanlah awan petir 9 warna, tetapi awan hitam pekat. Awan hitam pekat ini memberikan tekanan yang sangat kuat, yang bahkan dapat menggetarkan jiwa seseorang. Semua orang tampak begitu terkejut dan bertanya-tanya, sebenarnya pil tingkat 9 seperti apa yang telah Xiaoyan sempurnakan? Bahkan tetua pertama menara pil mengungkapkan beberapa keterkejutan di matanya. Ini adalah petir hitam yang legendaris. Xiaoyan menatap petir hitam itu, dia dapat merasakan bahaya yang mengancam jiwanya. Ia segera melambaikan tangannya dan 5 cahaya emas muncul di depannya dan berubah menjadi 5 boneka langit. Boneka pertama segera meluncur menghantam petir hitam. Namun kekuatan petir hitam itu sangatlah mengerikan. Bahkan boneka langit yang tubuhnya sangat keras langsung hancur menjadi abu. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius ketika melihat 5 boneka miliknya telah dihancurkan. Xiaoyan menghela napas, sosok naga api muncul di sekitarnya. Ia segera mengepalkan tangannya saat petir hitam mulai mendekat. Energi alam di sekitar gunung tampak berkumpul di dalam tangan Xiaoyan. Ini merupakan kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit doseng. Ketika tinju Xiaoyan bertabrakan dengan petir hitam, menciptakan ledakan yang sangat kuat dan gelombang energi menyebar ke segala arah. Lagi-lagi semua orang dibuat terkejut karena Xiaoyan begitu berani menghadapi petir hitam secara langsung. Tetua pertama bergumam, seharusnya dengan kemampuan doseng bintang satunya, Xiaoyan tidak akan kesulitan untuk menghancurkan petir hitam tersebut. Sepertinya pemuda inilah yang akan memenangkan kompetisi kali ini. 6 tetua lainnya tampak terkejut. Meskipun mereka telah dapat menebak tingkat kekuatan Xiaoyan, tetapi setelah tetua pertama sendiri yang mengatakannya, hal ini jelas membuat hati mereka begitu terkejut. Mereka telah berlatih selama puluhan tahun, namun hanya bisa mencapai tingkat banseng. Sementara Xiaoyan telah melampaui mereka semua di usia yang begitu muda. Setelah langit mulai kembali cerah, sebuah sinar cahaya segera keluar dari tubuh naga api yang secara perlahan menghilang. Xiaoyan berusaha menangkap pil obat yang mencoba melarikan diri. Pil itu terbang ke langit dan mengubah bentuknya menjadi mirip seperti Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan dan banyak penonton begitu terkejut, karena pil tingkat 9 yang disempurnakan oleh Xiaoyan ternyata memiliki kemampuan mengubah bentuknya. Namun masih belum mendapatkan kesadarannya sendiri. Xiaoyan menjelaskan bahwa ini adalah pil kembalinya Bodhisattva Agung. Pil ini memiliki efek seperti pil Bodhisattva, namun memiliki kemampuan untuk meningkatkan peluang penerobosan ke ranah banseng sebanyak 2 kali lipat.
Mendengar perkataan Xiaoyan barusan, semua orang begitu terkejut ketika mengetahui kemampuan pil obat yang telah Xiaoyan sempurnakan. Setelah berpikir sejenak, tetua pertama selaku yang memimpin jalannya kompetisi segera mengumumkan juara pada kompetisi pemurnian pil kali ini, yaitu Mimin. Salah. Jadi juara pada kompetisi pemurnian pil kali ini adalah Xiaoyan. Yuhu!